ketika kita tidak ingin tenang. Sebuah kontra terhadap filosofi Stoikisme. Filosofi Stoikisme mengajarkan ketenangan, pengendalian diri, dan menerima hal-hal yang berada di luar kendali. Bagi sebagian orang, ajaran ini terasa menenangkan. Namun bagi sebagian lainnya, Stoikisme justru terasa membungkam sisi manusiawi yang paling jujur. Perasaan, gejolak, kemarahan, dan kebutuhan untuk berekspresi. Ada bagian dari hidup yang tidak ingin kita hadapi dengan tenang. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan menerima. Ada ketidakadilan yang memang perlu dilawan, bukan disenyapkan. Dan disinilah muncul ruang bagi pemikiran yang kontra dengan Stoikisme. Sebuah gagasan bahwa tidak semua hal harus diterima. Ada hal-hal yang justru harus diperjuangkan. Stoikisme bilang, kendalikan emosi. Kontranya, kadang kita perlu membiarkan emosi berbicara. Emosi bukan musuh, ia kompas. Marah bisa menjadi tanda bahwa kita sedang diperlakukan tidak adil. Sedih bisa menjadi penanda bahwa kita mencintai sesuatu dengan tulus. Takut bisa menjadi alarm penting agar kita berhati-hati. Jika semua emosi ditekan demi kelihatan tenang, kita berhenti menjadi manusia dan berubah menjadi mesin yang terlalu disiplin. Stoikisme bilang, fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kontranya, terkadang kita harus mengubah yang tidak bisa kita kontrol. Banyak perubahan besar di dunia tidak lahir dari orang-orang yang pasrah. Perjuangan hak asasi manusia, revolusi sosial, keadilan bagi korban, bahkan kemajuan ilmu pengetahuan, semua terjadi karena ada orang yang tidak mau pasrah pada keadaan. Jika Nelson Mandela hanya menerima kondisi sebagai takdir, rasialisme mungkin tidak pernah runtuh. Jika orang-orang hanya mengendalikan pikiran, dunia mungkin tidak pernah berubah. Stoikisme bilang, menerima kenyataan. Kontranya, kenyataan juga bisa ditantang, dinegosiasikan, dan diputar balik. Kenyataan bukan benteng kokoh yang tidak bisa dipindahkan. Ia lebih mirip tanah liat, keras jika dibiarkan, lentur jika dibentuk. Orang miskin tidak harus menerima kemiskinan. Orang terluka tidak harus menerima perlakuan buruk. Orang terjebak dalam hubungan beracun tidak harus ikhlas saja. Ada saatnya menerima, tapi ada saatnya melawan. Stoikisme bilang, ketenangan adalah tujuan. Kontranya, hidup bukan hanya tentang tenang, tapi juga tentang berjuang. Tidak semua orang mendambakan hidup yang stabil dan sunyi. Ada orang yang hidupnya justru bergairah karena tantangan, keberanian, dan ketidakpastian. Ketenangan adalah salah satu bentuk kebahagiaan, tapi bukan satu-satunya. Ada bahagia yang datang dari risiko. Ada bahagia yang lahir dari tawa keras, air mata, atau keberhasilan setelah jatuh berkali-kali. Hidup tidak harus selalu lurus dan datar. Stoikisme bilang, abaikan pendapat orang lain. Kontranya, terkadang pendapat orang lain adalah cermin yang kita butuhkan. Tentu, kita tidak boleh dikendalikan oleh opini. Namun pendapat orang lain bisa menjadi kritik, masukan, atau alarm bahwa mungkin ada hal dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Jika semua kritik diabaikan, kita tidak berkembang. Jika semua masukan dianggap gangguan, kita terjebak dalam keangkuhan. Kadang, orang lain justru memberi perspektif baru yang tidak kita sadari. Intinya, tidak semua hal harus tenang. Tidak semua hal harus diterima. Stoikisme adalah obat, tapi seperti semua obat, ia tidak selalu cocok untuk semua kondisi. Ada kalanya kita butuh ketegasan,
bukan ketenangan. Ada kalanya kita butuh perubahan, bukan penerimaan. Ada kalanya kita harus berteriak, bukan diam. Terkadang, hidup justru meminta kita untuk gelisah, melawan, marah, dan menuntut sesuatu yang lebih baik. Karena menjadi manusia bukan berarti selalu tenang. Menjadi manusia berarti bergerak, bereaksi, belajar, dan berani menghadapi realitas yang belum tentu indah. Ketenangan memang emas, tapi keberanian untuk tidak tenang seringkali lebih berharga.